kasih untuk Mas Andang. Perlu untuk menjawab pertanyaan Mas Andang ini perlu saya tekankan bahwa yang akan saya sampaikan adalah pendapat pribadi, bukan pendapat jika saya menjadi ketua IAGI. Karena jika saya menjadi ketua IAGI sifatnya akan kepemimpinan kolegial, sehingga saya harus mendengarkan juga dari pendapat-pendapat para ahli yang lainnya. Untuk pertanyaan tentang mahakam, saya tidak akan sampaikan jawabannya karena dalam posisi pekerjaan saya sangat tahu segala macam, sehingga dalam hal ini saya punya pembenaran pribadi, tapi nanti saya sampaikan langsung kepada Pak Andang. Untuk Freeport, karena memang kegiatan sehari-hari saya tidak tidak terlibat sama sekali dalam pertambangan, sehingga yang saya tahu sejauh ini hanya dari media-media, dan saya khawatir pendapat saya ini adalah pendapat yang tidak bijaksana. Yang saya pasti akan komentari adalah tentang RUU Migas. Dalam hal ini pendapat yang saya mau sampaikan bahwa ini perlu dan sangat urgent, karena dalam hal ini bagaimana bisa ada satu badan atau satuan kerja yang harus mengelola dengan tanggung jawab dan tugas yang sangat besar berkaitan dengan APBN, tapi tidak punya dasar undang-undang sama sekali. Ini bukan, saya hanya melihat ini dari secara logika saja, dengan tupoksi yang segitu beratnya, tapi tidak punya dasar undang-undang sama sekali. Dan ini sudah sangat urgent, karena jika tidak, sebenarnya negara Indonesia lah yang akan bermasalah. Untuk status keilmuan di Indonesia dan apa yang akan dilakukan, sudah dibahas oleh teman-teman calon yang lainnya bahwa ilmu geologi di Indonesia ini kita harus lebih strategis menghadapi apa dan yang ke depan, dan juga bermunculan sudah jurusan-jurusan geologi di tempat-tempat di daerah-daerah seperti di Papua ada Cendrawasih dan di tempat-tempat lain, di mana standarnya untuk ilmu kegeologian itu tidak sama, sehingga seperti yang sudah disampaikan oleh Kandari juga kita harus berstandarisasi. Bahkan mungkin kita juga perlu melakukan pembagian fokus kerja antara masing-masing universitas itu sendiri. Sebagai misalnya contohnya, karena Sulawesi itu tempat di mana semua tektonik itu terjadi, semua batuan, semua umur itu ada. Kenapa tidak fokusnya Unhas itu adalah menjadi universitas yang berkumpulnya dan dididiknya pakar-pakar yang terkait tektonik. Di Jogja bisa saja menjadi universitas yang kemudian lahirnya pakar-pakar kebencanaan atau geologi teknik. Kemudian ada universitas yang kemudian pakar dalam menghasilkan ahli-ahli yang pakar di migas. Migas itu tidak harus hanya jurusan geologi atau perminyakan, migas itu khusus harus juga dari hukumnya, dari itu, dan itu yang harus disadarkan ke negara ini bahwa universitas-universitas ini harus bekerja sama dan punya strategi, sehingga pada saat bermunculan jurusan-jurusan geologi ini mereka punya fokus-fokus yang bisa dibagi-bagi dan standarnya bisa menjadi standar internasional. Untuk Pak Hakim, tujuan menjadi ketua IAGI dari relung hati yang paling dalam, sebenarnya keterlibatan dan kecintaan saya terhadap IAGI sudah saya tunjukkan dengan begitu saya menjadi lulusan ahli geologi, saya langsung terlibat di IAGI. Namun pada saat pekerjaan saya saat ini, dalam saat saya sering sekali sosialisasi di daerah, saya menemukan sekali banyak hambatan di mana sebagai status pekerjaan saya tidak bisa bicara terlalu banyak karena saya kemudian diikat oleh beberapa aturan-aturan, sehingga kemudian saya mengganti IAGI lah yang harus bergerak dalam konteks-konteks beberapa keadaan, karena di situ IAGI bisa bicara keras mengenai ilmu geologi itu sendiri dan pekerja-pekerja geologi sendiri. Untuk saya sebagai pekerja dalam saat ini SK Migas, saya dibelenggu oleh beberapa aturan-aturan SK Migas.
dengan aturan-aturan regulasi. Tapi dia bebas sebagai kumpulan ahli-ahli biologi bisa bicara atas nama ilmu geologi itu sendiri dan pekerja-pekerja ahli geologi itu sendiri. Mungkin demikian saja jawaban saya. Terima kasih. Yang berikutnya Pak Madar. Baik, terima kasih. Dari Pandang ada 4, terang susah dari Pandang semuanya. Tentang masa, mungkin sudah teman-teman sudah tahu pikiran saya bukan di gas sehingga mengikuti tapi seperti itu juga mengikuti Freeport melalui media, sehingga saya rasa saya nggak bisa kasih komentar seperti apa, tetapi dalam hati saya sebenarnya tapi yang bisa dikoreksi juga. Saya ingin memang seandainya dari segi kontrak, dari segi perjanjian dan sebagainya itu bisa, itu akan lebih baik dikelola oleh bangsa kita. Tapi tentunya akan kembali kepada apa yang sudah ditandatangani di kontrak, karena kontrak adalah kontrak ya, kita harus hargai, kita harus hormati. Sama halnya dengan pertanyaan kedua untuk Freeport. Di Freeport sendiri saya agak mengikuti, tapi lagi-lagi memang kembali kepada kontrak karya Freeport sendiri yang akan habis tahun 2021. Di mana seperti Pak Silong bilang tadi sudah ada MOU yang disepakati, tetapi selalu didengung-dengungkan bahwa MOU itu adalah MOU saja, sehingga yang akan memutuskan nanti adalah kabinet berikutnya, gitu ya. Nah, kita mesti lihat juga kalau memang kontraknya bisa memungkinkan atau paling tidak menambah porsi nasional kita, ya, kita bisa masuk ke sana. Tapi kalau kontraknya nggak memberikan ruang, kayaknya agak susah gitu. Kemudian yang ketiga, RUU Migas, terus terang aja bahkan saya tidak mengikuti, baca-baca dari koran saja, detailnya tidak terlalu tahu.